Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore kali ini kita bersama-sama untuk bisa hadir di majelis ilmu bersama di tempat yang mulia ini ya. Kemudian kami sampaikan selamat datang kepada Ustaz Dr. Raihanul Bahren ya, di Mahadina, di Mahat Al-Qasim Jambi ini ya. Semoga ilmu yang diberikan nantinya bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, nah, karena waktu akan terus berjalan ya, dan kita manfaatkan kedatangan beliau yang dari jauh ya, dari tanah seberang ya, di Yogyakarta, bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk kesediaan Ustaz bisa mampir ya, berkunjung kepada santri-santri di Mahat Al-Qasim ini ya. Kami sangat berbangga hati ya dan berbahagia dengan kedatangannya ya. Semoga ini awal dari silaturahim dan awal bagi kebaikan kita bersama dan sebagai berkat ukhuwah di antara salafin di negeri kita tercinta ini untuk kemajuan umat Islam. Ya, saya akhiri dulu. Kami persilakan di waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di sore hari yang penuh berkah ini, pahala berlimpah. Pahala berlimpah, pahala yang banyak. Di mana ternyata pahala yang banyak tersebut di rumah dan di keluarga kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang berlimpah, yang tentunya pahala ini mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke surga. Karena kita masuk ke surga karena ridho Allah. Di mana kita cari pahala sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu berpikir yang terlalu rumit,
ternyata pahala berlimpah, pahala yang banyak itu di rumah kita dan di keluarga kita. Mengapa bisa demikian? Karena di rumah itu tempat kita menghabiskan mayoritas waktu kita. Mengapa demikian? Karena di rumah itu tempat tanggung jawab yang paling utama. Tempat hal di mana kita menunaikan hak, melaksanakan kewajiban yang paling utama itu di mana? Di rumah. Kewajiban-kewajiban dalam agama serta perintah Allah yang paling utama itu banyak di rumah. Dan nanti kita akan jelaskan bahwasanya pahala amalan wajib jauh lebih besar daripada amalan yang sunnah. Jadi para jamaah sekalian, ini kaidah pahala amalan wajib jauh lebih besar daripada pahala amalan sunnah. Dalilnya apa? Kita sebutkan dalilnya. Dalilnya hadis qudsi. Hadis qudsi Allah berfirman, Man wa man taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah seorang hamba melakukan takarrub, melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai, yaitu mimma aftaratu alaih, yaitu amalan-amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi amalan wajib yang hukumnya wajib lebih Allah cintai daripada amalan sunnah dan lebih besar pahalanya. Hadis tadi disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan fakanatil faraidu akmala falihadza kanat ahabba ilallahi ta'ala wa asyadda taqriba. Penjelasan dari Ibnu Hajar, oleh karena itu amalan-amalan faraid yang wajib akmal, lebih sempurna, wa ahabba ilallah, lebih Allah cintai, wa asyadda taqriba, lebih besar takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah sekalian, amalan sholat wajib, sholat 5 waktu lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Sholat 5 waktu lebih Allah cintai daripada sholat tahajud, sholat witir. Puasa Ramadan lebih besar pahalanya daripada puasa Asyura, puasa Muharram. Puasa Senin Kamis lebih besar pahalanya puasa Ramadan. Zakat yang wajib lebih besar daripada zakat yang sunnah, sedekah dan sebagainya. Jadi pahala wajib lebih besar dan lebih Allah cintai daripada pahala sunnah. Sehingga kita tidak boleh salah atau salah prioritas. Ini perlu kita perbaiki, termasuk saya. Kalau kita sholat sunnah, kalau kita sholat wajib, kadang-kadang susah konsentrasi, susah fokus kalau sholat wajib. Tapi begitu sholat malam, khusyuk luar biasa. Nah, kita perlu perbaiki. Karena lebih besar pahala sholat wajib 5 waktu daripada sholat malam. Demikian juga berbakti kepada orang tua, jauh lebih besar pahalanya. Daripada kita menyenangkan teman, traktir teman, ajak jalan-jalan teman. Kita menjenguk teman yang sakit. Kita bantu teman yang susah.
kita bantu tetangga, bantu ini, jauh lebih besar pahalanya berbakti pada orang tua. Ini bukan berarti maksudnya meremehkan amalan-amalan yang lain. Tetapi kadang-kadang kita diperdaya oleh setan. Karena setan ini memang sudah pengalaman sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang memperdayai manusia. Kadang-kadang kita dilalaikan, yaitu disibukkan dengan hal-hal yang sunnah, lupa dengan yang wajib. Sebagian kita melaksanakan sunnah, sunnah ini, sunnah itu, sunnah ini, sunnah itu bagus ya. Tetapi dilalaikan, lupa berbakti pada orang tua, lupa telepon orang tua, lupa pulang ke rumah orang tua. Tapi sebagian kita kalau ada bencana alam berangkat, ada gempa berangkat, ada misi dakwah berangkat, ke rumah orang tua nggak pernah. Ini bukan maksud mempertentangkan, tapi coba prioritas. Nah, demikian juga yang kita bahas sekarang. Yaitu kewajiban-kewajiban kita di rumah itu banyak dan lebih besar pahalanya. Lebih besar. Kadang-kadang kita disibukkan dengan hal-hal di luar. Pekerjaan, bisnis, itu berpahala semua. Nyari uang, nyari nafkah. Atau terkadang kita sibuk berdakwah, mengurus umat, memakmurkan masjid, membantu korban bencana alam, memikirkan bagaimana melawan kristenisasi, bagaimana dakwah bisa masuk, bagaimana ini dan sebagainya. Itu semua bagus. Bagus. Tapi jangan sampai melalaikan yang lebih wajib dan lebih besar pahalanya. Jauh lebih besar karena wajib, yaitu di rumah. Kewajiban-kewajiban di rumah lebih besar pahalanya. Para jemaah sekalian, dulu kita mendapatkan nasihat. Jadi para aktivis dakwah, para dai pernah mendapatkan nasihat dari seorang syekh. Sebelum menyampaikan nasihat, beliau mengatakan, i'zirni, maafkan aku. I'zirni, maafkan aku. Kemudian beliau menyampaikan ayat. Firman Allah yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat ini mayoritas kita hafal semuanya. Tapi seolah-olah tersentak tatkala mendapatkan nasihat. Karena kita selama ini memberikan peringatan, memberikan manfaat kepada yang jauh-jauh terlebih dahulu. Padahal perintah Allah, ashiratakal aqrabin, keluarga terdekat dahulu. Sehingga tafsir ayat ini, sebelum kita berdakwah ke orang lain, dakwah ke keluarga dulu. Anak, istri, orang tua, keluarga-keluarga dekat. Sebelum kita ngajarkan orang lain, kita ajarkan keluarga dulu.
anak, istri, orang tua. Sebelum kita memberikan manfaat bagi orang lain, kita berikan manfaat kepada siapa dulu? Keluarga dulu. Anak, istri, orang tua, dan keluarga. Bahkan secara umum ayat ini menjelaskan bahwasanya yang paling berhak mendapatkan manfaat dari kita, yang paling berhak mendapatkan ilmu kita, yang paling berhak mendapatkan dakwah kita, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, yang paling berhak mendapatkan senyum tulus kita, yang paling berhak mendapatkan keramahan kita, yang paling berhak mendapatkan kehangatan kita, siapa? Keluarga kita. Ini dulu baru orang lain. Seketika itu kita pun langsung tersadar. Ternyata selama ini kita semangat menebar manfaat keluar, berdakwah keluar, mengajarkan orang luar, tapi ternyata keluarga prioritas kesekian. Sampai di rumah sisa-sisa tenaga, sisa-sisa senyuman, dan sisa-sisa keramah tamahan. Keluarga dapatnya sisa. Kalau bicara tentang dakwah, maka kita rapatkan. Rapat, diskusi, atur plan, rencana, bagaimana dakwah bisa stabil, dakwah bisa masuk. Tapi ketika membicarakan dakwah di keluarga, pendidikan terhadap anak, tidak pernah duduk dengan istri rapat bicarain anaknya gimana, potensinya bagaimana, kelebihannya di mana anak ini, anak keempat kekurangannya apa, ini bagaimana, solusinya bagaimana, apa kita perlu begini, apa perlu kita tambahkan les, kita panggilkan, kita apakan. Tidak pernah diskusi rapat untuk pendidikan anaknya sendiri. Tapi pendidikan orang lain, bagaimana santri, gimana ini, gimana pendidikan masyarakat, edukasi, tauhid, rapat, berulang-ulang, pakai rencana, pakai table, pakai urutan, pakai ini, untuk orang lain, anak sendiri nggak pernah. Ini bukan bermaksud meremehkan dakwah. Penting dakwah keluar, harus memikirkan umat, memberikan sumbangsih terhadap agama, penting, pahala besar. Ini dilakukan Nabi dan Rasul. Tapi jangan lupa, dakwah pendidikan ke keluarga pernah tidak dibahas, dipikirkan, direncanakan? Demikian juga dengan manfaat. Kita bermanfaat bagi orang lain. Sudah belum manfaat kepada anak? Sudah belum kita memberikan yang terbaik? Ketemu sama orang lain ketemu, Assalamualaikum ahi, Masya Allah, barakallahu fiik, peluk, senyum, dikasih senyum paling tulus, doa yang paling tulus, keramah tamahan. Ibu-ibu juga begitu, Assalamualaikum Masya Allah, senyum sama ini. Itu semuanya bagus. Tapi kalau kita bilang siapa yang paling berhak? Keluarga. Yang paling berhak mendapatkan ramah tamah senyum, itu keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai dapat sisa-sisa. Sampai rumah capek, lelah. Karena capek dan lelah, akhirnya di depan anak-anak mukanya masam, mukanya udah capek, jawab seadanya. Ya. Demikian juga dengan doa. Yang paling berhak siapa?
keluarga kita. Paling berhak. Coba para jamaah sekalian, berapa kali mengucapkan barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Berapa kali mengucapkan kalimat ini kepada teman-teman dan ikhwan. Sekarang hitung berapa kali mengucapkan barakallahu fik, jazakumullahu khairan kepada keluarga. Berapa kali? Kita berjumpa dengan sahabat, dengan teman, atau kalau kita sedang ngechat, mengirim chat, percakapan via WhatsApp, itu seolah-olah menjadi SOP dan format assalamualaikum, afwan, gini, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Itu kan formatnya ya. Tapi berapa kali kita bilang sama anak kita elus kepalanya, barakallahu fik. Berapa kali? Sama anak-anak. Berapa kali bilang suami istri bilang jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan? Berapa kali? Berapa kali? Harusnya lebih banyak. Lebih banyak barakallahu fik kepada anak kita dibanding orang lain. Demikian juga jazakallahu khairan, jazakillahu khairan lebih banyak kepada suami istri daripada orang lain. Sehingga istri cuma bawa kopi jazakillahu khairan. Suami transfer jazakallahu khairan. Ya. Anak menyusun mainan, ngelapor, bilang barakallahu fik. Anak begini, barakallahu fik. Harusnya lebih banyak ke keluarga. Itu tadi wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan itu lebih besar pahalanya. Lebih besar. Oleh karena itu, ya setelah mendapat renungan seperti ini, saya pernah tadi malam saya ceritakan, saya mengurangi jadwal. Jadwal kajian saya berkurang. Tadi malam saya ceritakan ya. Dulu setiap pekan keluar sabda seperti ini. Setiap pekan. Setelah itu anak nambah. Gantian anak. Mereka punya hak, kita didik. Jadwal kajian berkurang. Anak bertambah. Karena ada jadwal kajian di rumah. Ini bukan maksudnya untuk mengurangi dakwah ya, tapi kita lihat kesibukan dan sebagainya. Bukan untuk dipertentangkan, tapi lihat fikih prioritasnya. Kalau saya karena waktu sangat terbatas di rumah sakit di mana dan sebagainya. Dan itu pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, itulah maksud ungkapan yang sering kita dengar. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Kebahagiaan itu di rumah. Kebahagiaan itu di rumah. Seseorang yang tidak bisa bahagia di rumahnya akan sulit bahagia di luar rumah. Kenapa? Kebahagiaan itu di rumah. Kumpul dengan anak, kumpul dengan istri, mengajarkan anak, mengajarkan istri, ngobrol dengan istri, berkumpul dengan anak-anak,
kebahagiaan di rumah. Dan itu semua berpahala. Sampai-sampai nanti kita bahas, cuma main-main sama anak dan istri pahala. Main-main doang. Main-main, main robot-robotan, main kuda-kudaan sama anak, pahala. Pahala yang disebutkan hadisnya. Beda kalau kita keluar, kita main-main, main apa, belum tentu dapat pahala. Jadi pahala itu melimpah di rumah. Seharian di rumah, pahala terus. Dan banyak lagi. Bahagia di rumah. Oleh karena itu, konsep kebahagiaan di surga juga sama. Konsep kebahagiaan di surga itu juga sama. Keluarga akan berkumpul di surga. Jadi salah satu kebahagiaan di surga adalah keluarga itu dikumpulkan. Kumpul lagi di surga. Satu keluarga. Makanya ada buku yang saya tulis, Masuk Surga Sekeluarga. Jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan masuk bersamanya siapa aja? Istri-istri, orang tua, dan anak-anaknya. Sebagaimana di dunia bahagia di rumah bersama keluarga, kumpul di surga konsepnya begitu juga. Allah kumpulkan. Jadi pahala melimpah bukan di mana-mana, di rumah. Bahagia itu di rumah. Kenapa bahagia di rumah? Karena di rumah tempat kita merefleksikan hati kita dan mengekspresikan diri tanpa beban dan tanpa harus bertopeng, itu di rumah. Begitu kita masuk rumah, kita bebas, santai, tenang. Kalau di luar rumah, kadang-kadang kita bertopeng, kadang-kadang kita harus menyembunyikan sebagian ekspresi. Terkadang kita menyembunyikan sebagian perasaan. Di rumah, di luar rumah terkadang kita menahan sebagian ucapan. Enggak bebas ini. Enggak bebas. Di tempat kerja ada ekspresi yang ditahan, ada ucapan yang ditahan, ada keinginan yang ditahan, kita buat-buat. Enggak bebas. Ketemu dengan teman juga begitu. Enggak semuanya lancar, ada teman yang baik, teman yang buruk, kita tahan-tahan. Tapi di rumah langsung bebas, bebas. Makanya orang di luar rumah gagah, ganteng, pinter, itu kan ada yang tahan napas supaya perutnya gak gede, supaya gak benjol gitu kan. Ada yang begini, ada yang apa, sampai rumah langsung pakai sarungan, bebas kelihatan. Ya. Di luar rumah duduknya diatur-atur gayanya, sampai rumah langsung angkat kaki, naik apa dan sebagainya, santai. Nikmat. Di rumah tempat bahagia, bukan di luar, di rumah. Bersamaan dengan itu Allah jadikan panen pahala di rumah. Dan tidak sedikit, banyak. Salah satunya adalah pahala mengajarkan dan pendidikan kepada orang yang ada di rumah. Tadi malam kita bacakan tafsir ayat Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dari keluargamu dari api neraka. Tafsir ayatnya adalah adibuhum wa allimuhum. Tafsir ayatnya adalah
perintah menjaga keluarga dari api neraka, ajarkan adab dan ilmu. Karena dengan adab dan ilmu bisa tercegah dari api neraka. Kepada siapa khitab ini? Kepada orang tua. Sehingga yang ngajarkan orang tua dan ayah dan ibu. Jadi ibunya yang mengajarkan alif, ba, ta, tha. Siapa yang mengajarkan Al-Fatihah? Bapak ibunya. Siapa yang mentalkin Al-Fatihah? Bapak ibunya. Apalagi Al-Fatihah ini, Al-Fatihah ya. Jangan sekali-kali kita kedahuluan. Orang lain mengajarkan anak Al-Fatihah. Kalau bisa yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah, yang mentalkin dari 2 tahun, 3 tahun sejak bisa ngomong itu yang talkin orang tua. Jangan sampai pahalanya diambil oleh ustadz sama ustazah atau orang lain. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Kenapa? Karena Al-Fatihah minimal akan dibaca 17 kali dalam sehari. Ketika sholat minimal, lalu pahalanya kemana? Pahalanya kemana setiap hari? Kepada orang yang mengajarkan. Kan sangat sayang sekali anak kita itu setiap hari baca Al-Fatihah minimal 17 kali. Pahalanya bukan ke kita orang tuanya. Bahkan ketika menyolatkan jenazah kita, anak kita baca Al-Fatihah. Pahalanya ke orang lain. Makanya yang punya anak 2 tahun, begitu pintar ngomong, paling semangat talkinkan Al-Fatihah. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Yang mengajarkan doa-doa keseharian, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa keluar rumah, masuk rumah. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Dan kita harus semangat. Harus semangat. Pertama, itu anak kita. Yang kedua, pahalanya lebih besar. Jadi misalnya ada ustadz, ustazah, ngajarin anak, ngajarin santri doa-doa tersebut, kemudian dia juga ngajarin anaknya. Lebih besar pahala ngajarin anaknya. Karena lebih wajib. Lebih wajib. Coba sekarang kita ingat-ingat, anak-anak kita siapa yang ngajarin? Dasar-dasar ilmu agama. Siapa? Semangat. Mengajarkan talqin Al-Fatihah. Ya, berdasarkan peringatan tadi juga wa anzir asyiratakal aqrabin. Saya pribadi ada majelis ilmu di rumah. Ada jadwal kajian sama anak. Yang SMP ada jadwal kajiannya, yang SD ada jadwal kajiannya, bahkan sama istri ada jadwal kajian. Jadwal kajian di rumah. Dan itu hanya 10-15 menit. Gak lama, yang penting ada. Supaya ada majelis ilmu di rumah. Ustadz, saya bukan ustadz, gak bisa. Bacakan aja, beli Sirah Nabawiyah versi bahasa Indonesia, bacain kepada anak. Karena ayat tersebut, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu khitabnya kepada orang tua. Yang ngajarin orang tua. Dan itu semua jangan dianggap remeh, besar pahalanya, jauh lebih besar. Saya ajarin anak saya ngajarin anak saya, pulang-pulang kita setiap pekan ada jadwal kajian sama anak-anak. Saya ajarin anak saya, jauh lebih besar pahalanya daripada saya ngajarin ngisi kajian seperti ini. Lebih besar pahala saya ajar anak saya. Karena ini wajib dan paling wajib bagi saya. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan anak-anak saya nanti pasti ditanya sama Allah. Bagaimana pendidikan sama anakmu? Sedangkan
Sekiranya saya tidak datang ke Jambi, nggak ditanya sama Allah. Sekiranya saya tidak datang ke Jambi, nggak akan tanya. Allah nggak nanya, kenapa kamu nggak ke Jambi dakwah, nggak ditanya sama Allah. Tapi anak saya pasti ditanya pendidikannya. Sudah belum ajarin adab, ajarin ilmu, sudah belum? Lebih besar pahalanya. Ini pahala melimpah di rumah. Dan ini sekali lagi bukan untuk membenturkan. Dan juga untuk supaya nggak usah dakwah, jangan, tetap jalan dakwah, tetap semuanya. Cuma kadang-kadang kita lupa memprioritaskan, lupa menekankan. Demikian juga apa contoh lagi? Contoh panen pahala di rumah. Salah satunya, dalilnya adalah Allah memerintahkan bagi para ayah kalau sholat sunnah di mana? Sholat sunnah di mana para bapak-bapak? Di mana sholat rumah? Sholat sunnah di rumah. Nabi SAW bersabda, "Shollu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, sahabat-sahabatku, sholat di rumah kalian. Fa inna afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat wajib di masjid. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, beliau membawakan bab istihbab ja'lin nawafili fil bait sawa'ur ratibatu wa ghairuha. Bab istihbab, sunnah sholat nawafil, sholat yang sunnah itu di rumah, baik itu rotibah ataupun yang lain, sholat rawatib. Bahkan sholat rawatib itu pahalanya lebih besar di rumah daripada di masjid. Nabi SAW bersabda, "Sholatul rajuli tatawu'an haitsu la yaron nas ta'dilu sholatahu an a'yunin nas khamsan wa ishrina darajah." Sholat sunnah yang dikerjakan seseorang yang dilihat oleh manusia dengan sholat yang tidak dilihat oleh manusia itu derajatnya 25 kali lebih besar. Sehingga ini ideal. Sholat nawafilah, rawatib, mu'akadah maupun ghairu mu'akad, itu idealnya dan lebih besar pahalanya di rumah. Jadi kita sholat subuh, sholat qobliyah fajrnya di rumah baru ke masjid. Sholat zuhur, sholat qobliyahnya di rumah baru berangkat ke masjid. Setelah itu apa? Sholat ba'diyahnya di mana? Di rumah lagi. Itu idealnya. Itu ideal. Idealnya, tadi ya kita sebutkan hadisnya, penjelasan dari Imam Nawawi. Nawafil rotibah di rumah. Idealnya seperti itu. Saya pun berusaha sholat di rumah baru ke masjid. Ya. Cuma pernah berapa kali sholat qobliyah itu, sholat qobliyah ba'diyahnya di masjid. Kenapa? Karena begitu pulang ke rumah anak-anak minta digendong, nggak jadi sholat ba'diyahnya. Tapi kalau ideal dan lebih besar pahalanya, 25 kali derajat
sholat rawatib di rumah, qobliyah ba'diyah, kalau bisa dan memungkinkan. Ternyata lebih besar pahalanya di mana? Di rumah. Ternyata para ulama membuat penjelasan. Kenapa? Kenapa Nabi sampai bersabda, "Shollu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian. Kenapa kira-kira? Ternyata penjelasan ulama, liyarahu ahlul bait, supaya orang-orang di rumah melihat dia itu sholat. Supaya anaknya lihat bapaknya sholat. Supaya istrinya lihat bapaknya sholat. Kenapa? Karena untuk memberikan contoh. Itu penjelasan ulama ternyata kenapa hikmahnya semua sholat di rumah. Supaya dilihat oleh anak sama istri. Ini yang disebut dengan pendidikan dengan contoh. Karena terkadang yang namanya pendidikan dakwah gak cukup dengan gini aja, gak cukup dengan ucapan. Contoh. Supaya anaknya lihat bapaknya sholat. Di rumah. Jadi pemandangan sehari-hari anaknya lihat bapaknya sholat. Di rumah. Idealnya begitu. Sejak kecil, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, anaknya lihat bapaknya sholat. Apalagi sholat yang lain, sholat duha, sholat apa, di rumah sholat. Dilihat sama anak-anak. Sholat di rumah. Lebih besar pahalanya. Ya oleh karena itu, ya sesekali lah kita sholat qobliyah ba'diyah di rumah. Jangan di masjid terus. Akhirnya orang rumah gak pernah lihat kita sholat. Apalagi yang namanya anak-anak, masih kecil. Mereka itu pendidikan, anak-anak pendidikannya bukan dengan ucapan. Gak bisa banyak. Mereka mencontoh anak-anak. Mencontoh. Ya sejak belajar, sejak membaca penjelasan ulama ini, saya usahakan sebisa mungkin sholat di rumah. Qobliyah ba'diyah sholat di rumah. Dampaknya apa? Anak-anak setiap hari melihat. Terkadang yang kecil, yang 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang berdiri di samping saya ikut sholat, ikut gerakan. Enggak kita ajak yuk sholat, enggak. Dia ikut berdiri di sebelah, ikut kita sholat. Enggak kita ajak, tidak kita ajak terus. Ini sholat. Namanya anak kecil lari-lari. Tapi karena lihat kita sholat, dia kadang-kadang datang ke sebelah, ikut kita sholat. Sehingga ketika sholat ba'diyah, kita usahakan di rumah, panggil yang kecil yuk sholat sama Abi sini. Sholat ba'diyah habis dari masjid, panggil sholat sama Abi, ikut sholat. Hikmahnya supaya dilihat oleh orang rumah. Karena kalau sholatnya di masjid semuanya qobliyah ba'diyah, gak pernah kelihatan sholat kita di rumah. Anak-anak tidak pernah lihat. Karena pendidikan di rumah itu contoh. Bukan seperti ini, kalau kita dakwah keluar, ceramah, ngobrol, edukasi dan sebagainya, di rumah enggak. Pendidikan di rumah berdasarkan penjelasan ulama yang tadi, suruh sholat di rumah, itu maksudnya pendidikan di rumah itu contoh qudwah hasanah. Bukan ini. Kalau di luar, belajar, tatap muka, kelas, transfer ilmu, ngobrol. Tapi di rumah enggak. Di rumah tidak.
Oh langsung, ya siap. Ternyata, wah waktunya sudah lebih ternyata. Ada informasi langsung di stop materinya dan tanya jawab, insya Allah ya. Jadi kita tutup ya. Intinya begitu, intinya jamaah. Di rumah pendidikan itu berdasarkan tadi perintah sholat di rumah supaya dicontoh. Pendidikan di rumah itu dengan teladan. Kedua, banyak orang tua pengen anaknya jadi hafizoh, dia nggak pernah hafal Quran. Pengen anaknya jadi hafiz, anaknya tidak pernah lihat orang tuanya baca Al-Quran di rumah, gimana ini? Gak bisa. Pengen anaknya lembut tapi orang tuanya teriak-teriak, gak bisa. Kita ceramah kayak apa, gak bisa. Makanya kalau anak-anak saya teriak, marah-marah, saya punya senjata. Nasihatin anak saya. Gak usah teriak-teriak kayak gitu, gak usah marah-marah. Pernah gak lihat Abi marah-marah di rumah teriak-teriak kayak gini? Saya begitukan anak saya. Dia teriak-teriak, dia marah-marah. Saya tanya, pernah gak lihat Abi marah-marah teriak-teriak di rumah seperti ini? Saya punya senjata jadinya. Gak pernah kan? Jangan teriak-teriak kayak gitu. Nanti kalau Abi teriak kayak gitu kamu juga gak suka kan? Nah gitu. Tapi jangan kitanya teriak-teriak marah-marah gitu, tiba-tiba anaknya marah, jangan gitu. Gak boleh. Teladan di rumah. Ya. Dan demikian yang lain juga, ini suruh berhenti ya. Intinya di hadis yang lain disebutkan panen pahala di rumah, hanya main-main di rumah pahala. Mula abatur rojuli ahlahu. Semua permainan lagun, walwahaun, semua permainan kita main macam-macam tuh berpotensi melalaikan. Tadi pagi main mini soccer itu berpotensi melalaikan itu. Ya, melalaikan, bisa melalaikan. Apalagi kalau panas-panasan, seleding-seledingan, buli-bulian pas main, panas. Melalaikan. Hukumnya mubah aja. Tapi main-main di rumah sama anak-anak, pahala. Bercanda sama istri, pahala. Panen pahala itu di rumah. Karena disebutkan langsung, mula abatur rojuli ahlahu. Main-main dengan anggota keluarga, pahala. Jadi ringkasnya para jamaah sekalian dirahmati Allah. Ternyata kalau kita pengen panen pahala, di mana jamaah? Di rumah, nggak usah mikirin jauh-jauh, nggak usah mikir harus ke masjid. Memang di masjid tempat, tapi mayoritas waktu kita di mana? Di rumah. Nggak usah jauh-jauh dan lebih besar pahalanya. Baik, untuk materi kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebagaimana dari panitia kita buka tanya jawab. Ini mudah-mudahan saya pribadi bisa menjawab pertanyaan yang masuk. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materinya. Dibuka kepada para hadirin, para jemaah untuk bertanya lewat kertas. Ya. Bisa ditulis saja. Tulis saja. Tulis apa langsung? Ya, yang mau ditulis, ditulis. Kalau memang Ikhwan mau langsung dibacakan. Sini aja. Maju. Ya, silakan maju ke depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustaz, barakallahu fikum. Di sini ana ingin bertanya Ustaz. Barusan kan yang telah disampaikan oleh antum bahwasannya sholat
yang lebih afdol itu di rumah Ustaz, ya kan? Selain yang wajib. Bagaimana dengan sholat di Masjidil Haram yang dimana itu disebutkan 100.000 kali lipat lebih utama daripada di masjid lainnya? Apakah lebih afdol di rumah ataukah di Masjidil Haram Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Iya, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kan sholat yang lebih besar pahalanya sholat di rumah ilal maktubah, kecuali sholat wajib ya, sholatnya di masjid. Lalu bagaimana dengan di beberapa masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa? Ini masuk dalam istisna, pengecualian. Ini pengecualian. Kalau di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000, di Masjid Aqsa 500 kali lipat. Ini namanya istisna, pengecualian. Kalau kita mampu kita ke sana dan semoga Allah memudahkan. Ya, ya bil alam insyaallah. Ya. Ya, ada lagi mungkin dipersilakan. Yang Ahmad mungkin pertanyaan tertulis ya, bisa disampaikan kepada panitia. Ada apa tidak ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah sudah jelas materi kita. Kalau tidak ada, dipersilakan Ustadz untuk menutupnya. Iya, baik ya. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada para jemaah sekalian, dan alhamdulillah ini merupakan rangkaian safdah saya terakhir di Jambi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu kita, karena Allah berfirman jazaan bima kanu ya'malun. Balasan bagi yang beramal, bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Balasan bagi yang mengetahui. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik pada kita dan memasukkan kita semua ke surga Allah yang tertinggi bersama keluarga dan sahabat tercinta. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi jam berapa, Ustaz? Hah? Besok pagi. Jam 6 udah siap-siap. Itu angkatan berapa dulu?